Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Riki Muhtar dari OS TV dan saya mau membawa sesuatu hal yang berbeda di channel ini. Saya kedatangan tamu juga, saya mengundang beliau untuk masuk ke OS Dojo seperti biasa ke tahapan ke Zoom online interview saya. Beliau adalah Pulsananda Tosa. Tepuk tangan What's dulu. up guys? Ketemu lagi di OS TV. Beliau ini yang punya Halo. channel AST, apa dibacanya gimana ya? AFT Chef. Bahasanya Afsef mas sebenarnya. Rada susah emang. Apa itu? Afsef itu tuh dari kata after seven. Oh, after seven. After 8 dong. seven. 8. Iya. Jadi dulu tuh aku ada YouTube lah mas. Tapi ke Oh, suspend terus aku bikin YouTube baru ya ini yang sekarang ini. Gitu. oke. Jadi beliau ini apa ya namanya ya? Apa ya? Praktisi atau atlet atau apa? Airsoft gun. Airsofter aja sih mas. Airsofter aja yang Airsofter aja gampang. ya Oh, namanya ya. Airsofter aja. Oh. Nah, kenapa saya mengundang beliau? Karena saya mau membahas, mungkin di sini ada teman-teman yang penasaran gimana sih cara untuk memulai sebagai airsofter. Jadi ingin memulai hobi baru. Nah, mulainya dari mana? Karena tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Betul kan ya? Iya. Nah, kita mulai saja deh. Oke. Oh iya, Kira-kira gimana mas? hal apa sih yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Karena kayaknya banyak banget gitu yang mesti disiapkan. Nah, yang mana yang paling utama dulu lah? Anggap kita budgetnya terbatas, jadi prioritasnya yang mana dulu nih? Kalau menurutku ya mas ya, biasanya kalau misalnya orang pengen terjun ke dunia airsoft paling enak pertama itu cari kayak komunitas atau klub gitu mas di kota gitu kan. Karena dari situ tuh kita bisa belajar gitu loh mas sama teman-teman gitu. Terus kan dari situ kan kita kayak bisa tahu kita belinya di mana. Terus kita kayak kadang kan kalau orang masuk airsoft tuh kan emang dari YouTube bisa. Cuma kan kita kayak perlu belajar orang sama langsung kan. Jadi bisa tahu kayak belinya di mana. Terus kayak ya gitu sih mas. Awalnya sih enaknya cari komunitas dulu sih. Kalau misalnya soal beli airsoft atau apa-apa kan pasti ngikutin terakhirnya kan mas. Tapi rata-rata orang main airsoft itu cari mainnya siapa-siapa dulu gitu kan. Jadi kalau aku sih dulu carinya malah itu teman-teman airsofter di Jogja itu di mana gitu kan mas. Jadi malah terjunnya tuh aku dulu nggak langsung beli airsoft. Ya mungkin orang ada yang mas beli airsoft dulu gitu kan. Cuma kalau aku sih awal-awal enaknya kalian cari komunitas dulu sih. Komunitas airsoft atau grup komunitas airsoft gitu tuh biar bisa enak sih. Kalau aku gitu sih mas menurutku sih ya. Katanya juga lebih baik ikut komunitas dulu supaya nggak ketipu pas mau beli online kali ya. Iya Kan bener. mereka banyak pengalaman biasanya ya. Kadang kalau kan salah satu punya airsoft itu kan kita harus masuk komunitas mas. Gitu. Oke, itu peraturan yang baru Itu juga kayaknya saya peraturan. dengar ya. Jadi Itu tahun lalu wajib baru ya. dibikin. Tahun Itu lalu ya. tahun lalu baru dibikin. Oke, jadi setelah daftar ke komunitas nanti dapat apa dari komunitas? Kalau komunitas sih mungkin kayak KTA ya mas ya. KTA kan kayak kartu anggota aja. Nah KTA itu nanti enaknya tuh nanti kita bisa buat beli airsoft itu kan salah satunya kan kita harus punya KTA kan mas. Soalnya kayak Oke. syarat-syaratnya kayak kita beli motor tuh mas kita harus siapin apa fotokopi KTP apa KK tuh gitu mas. Nah punya airsoft tuh kayak gitu juga. Jadi kita harus Oh, siapin fotokopi KK si KTA itu. Gitu. untuk bikin KTA. Setelah Untuk bikin punya, kita udah punya KTA nih. Nah, terus apa lagi yang mesti dilakukan? Oke. Jadi kalau misalnya kita itu kan sebenarnya kalau misalnya pengen punya airsoft kan syarat-syaratnya kan kita harus punya KTA atau mas Oh, KTA atau fotokopi KTP, fotokopi KK, foto sama apa kayak bikin motor gitu loh mas. oh Dan oke. kalau beli airsoft kayak misalnya AEG, GBBR atau GBB atau yang bolt action tuh yang bentuknya beneran 1:1 tuh kayak kan itu tuh airsoft kayak mirip banget sama aslinya itu mas ya. Hmm. Jadinya tuh airsoft itu tuh yang diwajibkan buat kita daftarin ke Polri sih. Oh, Itu. oke. Dan itu kalau misalnya beli yang kayak gitu, itu nggak asal kita beli bekas gitu harus kemudian didaftarin. Kalau sekarang aku nggak tahu ya mas ya. Kalau dulu kan ada pemutihan soalnya, ada pemutihan gitu. Kalau misalnya airsoft ya belum digrafir tuh nanti dikumpulin jadi satu sama Polda. Cuma kalau Hmm. sekarang itu apakah pengen mendaftarkan langsung tuh belum nggak begitu update lagi aku mas. Cuma kalau Sebentar. misalnya pengen beli airsoft bisa beli yang sekalian bisa pendaftaran. Itu dikumpulin sama Polda tuh diapain maksudnya ya? Jadi pas kemarin di Jogja tuh mas, Hmm. tahun lalu September itu jadi sama kan airsoft itu kan di Indonesia udah mulai sering tuh, mulai banyak tuh mas. Ya. Nah dari Polda itu kan dari Polri itu kan kemarin ada itu kayak pendaftaran seluruh airsoft lewat komunitas-komunitas di Indonesia. Hmm. Nah pas di Jogja tuh kemarin pendaftarannya itu baru September tahun lalu.
Terus sama dari Polda itu ngumpulin komunitas-komunitas buat mendaftarkan unit-unit membernya gitu. Kemarin gitu. Oh, jadi dikumpulin tuh maksudnya buat didaftarkan, Buat bukan didaftarin. diambil, bukan ya? Bukan. Oh Terus iya. sekarang airsoft itu lebih apa ya? Lebih legal sih Mas sebenarnya kalau kita tuh. Karena kan sebelumnya airsoft itu kan yang abu-abu tuh Mas. Kita Ya. tuh kayak mau bawa airsoft kemana-mana tuh kayak deg-degan gitu loh. Kadang wah ada razia kayak atau apa gimana itu kan kita insecure banget rasanya tuh. Nah, Sekarang, naik pesawat boleh nggak nah sih? boleh kok Mas, boleh kalau naik pesawat. Cuma kalau nggak salah ada itu prosedurnya harus harus apa? Pakai gun bag yang hard case gitu. Oh, hard Terus minimal case. hard case. Terus kalau nggak salah minimal locknya tuh ada 4 kalau nggak salah. Sama nanti di informasiin ke security kalau kita bawa replika. Nanti kasih kayak Oh, kartunya gitu Mas. Kalau nggak salah sih kayak gitu. Soalnya teman-teman dulu pas pernah ke Thailand tuh kayak gitu. oh ke Thailand itu Kompetisi. kompetisi. Ada Wow. itu keren itu. Itu keren-keren. Kayak gitu sih Mas. By the way, tadi dikatakan ada AEG, apa GBB sama satu lagi apa? Bisa dijelasin bedanya nggak? Ya. Um, itu jenis-jenis airsoft ya Mas ya. Jadi kan airsoft itu kan ada 3 macam, ya kan? Hmm. Yang elektrik, yang AEG itu, Hmm. kemudian spring, ya kan, yang kokang tembak, sama yang apa tadi gas, GBB. Nah, yang AEG itu tuh pakai baterai sama pakai dinamo, Mas. Jadi dia tuh bisa full auto, ya kan, tinggal pasang baterai doang, kita tinggal main. Terus yang spring itu tuh kayak mainan anak-anak tuh Mas, yang kokang tembak harus kokang dulu baru bisa nembak. Kang. Itu spring sama yang GBB itu apa GBBR itu apa yang gas. Gas itu tuh ya kita harus ngisi gas dulu baru bisa main. Jadi kayak gitu doang sih Mas. Itu kayak sistemnya doang sih sebenarnya 3 itu tuh. Nah, ini kalau misalnya buat entry level, better beli yang mana ya? Oke, entry level. Kalau orang udah berduit ya Mas ya berarti ya. Udah siap Iya. gitu ya ngeluarin duitnya itu buat airsoft ya. Mungkin paling enak beli AEG sih Mas. Soalnya perawatannya itu termasuk yang paling enak sebenarnya. Daripada GBB, GBBR sebenarnya enak. Cuma kalau AEG itu dia lebih enak. Pertama kan mag-nya bisa banyak sama bisa nampung si pelurunya Magazine-nya ya. itu. Si pelurunya atau BB-nya itu bisa banyak. Terus apa? Pertama tinggal masang baterai doang, tinggal main gitu loh Mas. Nggak usah harus ngisi-ngisi gas atau apa-apa itu, apa harus ngokang duluan atau gimana-gimana itu kan dia lebih ringkas gitu Mas. Lebih gampang sih kalau AEG, kalau menurutku lebih enak AEG kalau bisa buat orang yang mulai beneran terjun itu tuh lebih enak buat AEG. Cuma itu ngikutin orangnya aja sih Mas, mau dia mau beli AEG atau GBBR, lebih tertarik yang mana. Cuma kalau saranku sih lebih ke enak AEG. AEG. Nah, sekarang AEG itu di kisaran berapa ya itu ya? Nah, AEG itu bekasnya mungkin sekitar, rada lumayan ya Mas, sekarang harga airsoft udah malah mahal-mahal ya. AEG itu 3,5 juta ya paling murah itu. Itu paling murah Tiga Mas, itu setengah parah. juta paling murah. 3,5 paling murah. Dapat apa Padahal itu? dulu Mas, 3,5 juta mungkin M4. 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 Heeh. Mereknya? Mereknya nggak tahu. Oh, iya. Itu kayak beneran apa ya? AEG merek M4 mereknya tuh bejo-bejoran kalau Jawanya Mas. Kayak untung-untungan nanti dapat merek bagus apa enggak ya, kasarannya segitulah 3,5 juta. Oh, oke. Kemudian setelah kita dapat apa namanya, mungkin tadi AEG ya, AEG tipenya mungkin tipe M4 atau tipe apa, apalagi yang perlu disiapkan ya? Yang Safety-nya mungkin, safety-nya? nah, kalau airsoft itu yang pertama yang paling wajib itu kan safety glass Mas. Karena kan Iya, mata itu kan beneran yang paling riskan kalau kena itu kan kalau apa amit-amit kena itu kan kita nggak bisa di servis gitu kan karena iya. bisa buta atau gimana kan paling krusial. Itu yang berjelas pertama sih kacamata tuh harus wajib Mas. Dan kacamatanya nggak boleh yang asal asal kayak beli yang pinggir jalan misalnya 20 ribuan. Kalau misalnya aman itu tuh beli paling nggak tuh yang emang orang jualan airsoft pasti kan rata-rata kayak mereka tuh sekalian jual aksesoris lain bisa buat safety glass ya beli dari situ sih. Itu paling wajib itu Mas. Kalau sebenarnya kalau kayak vest rompi atau mungkin water belt atau water belt, battle belt terus sama kayak apa-apa itu kayak itu menyesuaikan sih kan orang itu kan kayak impresinya itu kan mereka condong kemana sih. Kalau aku Hmm. kan lebih kayak sukanya kayak apa kayak ala-ala sniper enteng gitu Mas. Hmm. Nggak pakai vest gitu, soalnya berat. Ya. Lah Jadi Masnya tadi pernah main airsoft nggak? aku pernah tapi udah 12 tahun yang lalu. Zaman 12 dulu tahun. 12 tahun yang lalu. Itu lama banget Mas. Itu terakhir main apa? Lama.
Terakhir main apa itu 12 tahun? Ada CQB pernah. Kalau skirmish banget enggak ya, tapi dulu juga bingung ya, itu di Bandung saya main. Ada Ah, lahan daerah mana ya? Deket deket daerah Setiabudi gitu, nggak tahu kenapa lahan itu semacam semi hutan lah. Jadi hijau. ah, Jadi kita main di situ itu masih oke sih. Itu ada orang yang pakai kemo itu benar-benar nggak kelihatan oh sebelahnya. ya, wah, Tapi yang ah. lucu yang si QB itu di kampus salah satu Oh, kampus di Setiabudi lah. ah, Jadi Sabtu Minggu kita main di situ dan ya nggak tahu pas Seninnya tiba-tiba banyak butiran peluru BB itu yang dilemparin. Bibi, Ya, zaman dulu kan Bibi, belum ada tempat-tempat latihan gini ya, tempat yang emang mm. dikhususkan. Baru beberapa tahun setelahnya muncul, tapi karena saya jarang, teman-teman sudah mulai jarang, jadi saya juga nggak mulai lanjut lagi. Oh alah, berarti karena teman-temannya udah pada jarang Mas ya? Kenapa Ya sekarang waktu itu, nggak masuk lagi Mas? Nggak masuk main dunia airsoft lagi? nah Padahal seru loh mungkin main airsoft. mungkin kepikir gitu sih, karena saya kan suka olahraga yang lain juga ya, tapi yang membedakan Ah, airsoft ini adrenalin ya. Jadi nah benar, sip sip benar. saya kalau lari saya pernah yang namanya full maraton gitu kan. Mm. Tapi ya biasa, nggak bikin jantung tegang atau apa. Tapi kalau airsoft ini kadang-kadang cuma 5 meter juga udah jantungnya berdebar kenceng gitu Ah, kan. ah, Karena kita benar. nggak mau baru mulai main udah kena tembak kan nggak mau juga. Iya, Gitu. langsung lari sana sini kan Mas. Iya. Sama Eh, ya itu sih emang airsoft tuh kalau pas main tuh aku kerasa sih Mas. Aku kan kadang tuh suka nyepeda gitu kan. Jarak iya, misalnya kayak 15 kilo tuh kayak biasa gitu loh Mas. Tapi iya, kalau main airsoft cuma kayak 5 menit tuh udah kayak capek banget iya. gitu loh Mas. Gara-gara kan kita lari sana sini, kita harus apa misalnya ada musuh kita harus aiming terus, jagain gitu kan. Terus harus diem kayak gitu kan. Justru malah malah lebih kerasa sih. Adrenalin sih terutama. Iya, Itu adrenalinnya. kerasa banget. Oh, terus zaman dulu itu kacamata atau Google-nya tuh belum ada yang secanggih sekarang. Dulu tuh pas tiap Ah, main apa namanya? Berembun. ya ya itu. Itu Ah, pasti karena kita pakai ya, Google yang biasa, belum ada ya Google kayak sekarang udah ada yang ada kipasnya ya. ya ada kipasnya. Heeh. Oh, Google jadi sekarang ada kipasnya. kerasa banget lah kita nggak tahu tuh kena tembak gitu. Oh alah, ya ya ya. Ya. Nah, Ini kalau berarti di sana mau masuk lagi Mas dunia yang airsoft. mungkin masuk lagi lihat situasi kalau habis Covid ini udah selesai, ya mungkin ini olahraga yang mungkin di sini viewer-viewer saya juga ada yang ingin ikut terjun di airsoft. Mm-mm. Berarti kalau yang saya tangkap pertama mungkin untuk pemula kita ada skala prioritas mungkin beli AEG ya, AEG Iya, kalau kalau awal boleh AIG sih enaknya. dan tentu kalau safety diperlukan ya itu Google kacamata ya. Iya, kacamata. Itu wajib, Mas. Itu Wajib wajib. ya, itu Bahkan wajib. kalau orang udah masuk dunia airsoft, belum punya airsoft-nya aja, itu kalau misalnya mereka udah mulai-mulai sering main, misalnya kayak nyewa atau apa-apa, itu paling enggak mereka harus punya safety glass sendiri, Mas. Jaga-jaga soalnya. Itu kayak barang pribadi itu loh, Mas, kayak gitu. Kalau kita tuh Ya, setiap orang bawa HP, airsofter tuh pasti punya punya safety glass. Pasti itu. Harus itu. selain itu apa? AEG udah, kacamata atau Google-nya udah, apa yang perlu disiap? AIG, kacamata Google, apa lagi ya? Kalau yang paling basic itu dua itu sih Mas. Sebenarnya. Kalau soal kayak yang perlu disiapkan kayak pengetahuan tentang rules-rulesnya itu kan pasti itu bakalan kita pelajari pas field atau pas kita ya itu pasti di orang pelajarin ya Mas kayak gitu kan. Itu Namun cek videoku, lo malah dari ada anu ya? Ada ya nanti di ada videonya. cek Oke. videoku, Nanti cek bagi videoku tuh. yang pengen lebih dalam lagi tinggal langsung aja subscribe Siap. Upsave ya. YouTube Ya channel upsell, Upsave, After Seven. Oke, menarik upsell. sekali. Nah, saya mau nanya lagi nih dua yang lainnya nih, Ah, GBB oke sama oke. Spring. Ini Heeh. kan kalau bukan pertandingan ya, apa pas permainan itu ada CQB, ada skirmish, Mhm. ada Ada apa lagi ya? skibidi macam-macam. Heeh. Ada milsim juga. Milsim. Nah, itu bedanya apa sih? Nah, kalau Cikibi itu kan dari kata close quarter battle ya, Mas ya. Oke. Jadi permainan yang jaraknya tuh deket-deket atau menengah gitu loh, Mas. Jadi nggak begitu jauh. Kalau Cikibi jadi permainannya kayak ya kayak misal kasarannya di dalam gedung itu kan jaraknya kan termasuk deket-deket tuh, Mas. Nah, itu Deket. permainannya Cikibi. Kalau milsim itu tuh military simulation. Jadi Hmm. permainan itu kita kayak
bisa di hutan, terus mainnya itu bisa berjam-jam, ada misinya suruh misalnya bunuh jenderal atau apa, berarti berasa tuh kayak beneran simulasi, kayak perang beneran gitu Mas kalau misalnya. Terus kalau skirmish sih, skirmish tuh sebenarnya istilah orang main airsoft sih Mas. Itu namanya skirmish. Kalau banyak bilang sukir Sukir Mas. ya. Zaman saya dulu Sukir. masih skirmish soalnya. Ah, Belum ada skirmish sukir. itu kalau sekarang manggilnya sukir, Sukir ya. SUKIR, sukir kayak gitu. Sukir. Itu sampai berhari-hari ada ya? Ada Sampai Mas, sebenarnya tenda, ada. masak apa? Ada. Dulu aku tuh belum pernah ikut masanya. Tapi tuh aku pernah diceritain sama ketua aku tuh dia pernah acara di daerah Jawa Barat juga kalau Mas aku lupa event mana. Hmm. Jadi itu beneran eh berapa? 2 hari 1 malam persis. 2 hari 1 malam. Jadi beneran mereka sama sama panitianya kayak yang pendaftar itu tuh jadi setiap orang tuh dikasih kayak Indomie bla bla bla, minum dan lain-lain. Nanti mereka tuh beneran bikin tenda, terus jagain di situ, terus ada kayak patrolinya itu kayak gitu Mas. Ada itu military simulation kayak gitu. Malam. Seru itu. Oh, menarik sekali ya. Itu udah kayak apa ya, perang-perangan beneran. Kayak beneran Mas. Kayak beneran udah. Seru itu. Di Indonesia banyak Airsoft. banyak kayak gitu. Apanya? Apa skirmish yang berhari-hari itu banyak nggak sih? Jarang Mas. Baik. Kayak event kali setahun sekali. Cuma beberapa kadang event nggak banyak sih Mas sebenarnya nggak sering gitu kan. Biasanya yang sering itu kan kayak event-event yang cuma beberapa jam doang misalnya 6 jam atau berapa itu yang paling sering sih sebenarnya. Oh, oke. Cuma sayangnya tahun ini kayaknya nggak ada event-event gitu Ya, Mas ya tahu sendiri Mas ya. Mas aja iya, ngerasain kan dampaknya ini jadi Mas nggak bisa yang bela diri dan lain-lain itu kerasa banget dampaknya. iya. Nah, kembali lagi nih ke Mm-mm. apa jenis-jenis senjata. Tadi kan ada AEG. Nah, kedua tuh ada GBB sama Spring. Itu Ah. sebenarnya masih dipakai nggak sih di dalam permainan ini sebagai apa ya, secondary firearms-nya atau gimana gitu? Oh, hmm, gimana ya Mas ya? Kalau secondary kan rata-rata orang pakainya kan unit ya. Kalau kita airsoft itu kan nyebutnya airsoft itu kan unit ya Mas ya kan. Gitu ya. Jadi bukan istilah yang lain tapi kita Oh nyebutnya ya, unit. oke. Biasanya kalau misalnya nih dari GBB itu kan biasanya rata-rata paling sering itu kan handgun ya Mas ya, pistol gitu kan. Iya, Itu tuh biasanya orang dipakai buat secondary. Karena sendiri ya. pertama dia kan ringkes ya, kecil gitu kan. Itu kepake sama orang-orang teman-teman yang biasanya mainnya sniper Mas. Kan sniper itu kan orang itu biasanya pakainya itu yang spring yang kokang tembak tuh loh Mas. Oh, sniper Bentuknya malah spring ya? sniper malah spring. Soalnya kan dia kalau AEG itu takutnya kan pertama dia getar ya Mas ya. Kan dia ada apa dalamnya pakai dinamo kan dia getar, ada takutnya misal kayak nggak akurat atau gimana gimana. Kalau spring itu tuh paling enak sih sebenarnya kalau misalnya buat sniper kayak gitu. Karena ya itu nggak getar sih Mas dia karena jadi lebih akurat sih sebenarnya. Dan mereka kalau misalnya sama itu Mas, kalau spring itu kan FPS-nya kan peraturan FPS elektrik Oh yang iya, AEG bebasnya sama gimana? spring kan beda kan, Hmm. ya kan? Nah, kalau spring itu kan FPS-nya bisa lebih tinggi. Jadinya orang bisa nge-push sampai mendekati regulasi. Tujuannya itu biar bisa pakai peluru yang lebih berat, si BB yang lebih berat. Cuma nggak boleh kalau misalnya ada FPS yang tinggi itu nggak boleh tembak pakai jarak dekat sampai dari jarak dekat. Makanya mereka ada secondary-nya handgun. Oh, itu Kayak yang gitu. boleh ditembak jarak dekatnya. Lah sakit Mas soalnya kalau Sakit kena ya. FPS tinggi gitu kan kena badan sakit banget. Pernah soalnya dulu Oh, FPS oke. tinggi. Mas ini di Jogja kan ya? Jogja, Nah, Jogja. Jogja udah mulai banyak belum tempat-tempat main seperti ini? Kemarin malah akhir-akhir ini tambah dikit ya Mas. Sayangnya banget tambah dikit ya. Itu aja di Jogja nih ya, yang ku tahu itu tuh yang tempat yang kira-kira dibuka buat umum itu cuma 2. Setahu tiga tapi satunya tutup sih 2 sekarang. 2. Dan itu dua-duanya sama-sama CKB Mas. Jadi jaraknya Hmm. kayak pendek-pendek gitu. Padahal kan kadang kita main tuh pengen kayak yang kayak pakai hutan-hutan itu malah kemarin malah di Jogja nggak tahu kayaknya udah pada nggak ada deh Mas tuh tempat-tempat ini. Makanya sayang sekali sih. Oh, lihat teman-teman Jakarta gitu main kayak di apa gedung-gedung bekas gitu kan terus ada lapangan luasnya tuh malah Ya, lebih enak. Di sini Jogja lebih dikit sih Mas sebenarnya. ya. Saya kemarin soalnya chatting sama di Medan, dia malah bilang, Hmm. wah di sini
masih kiwi malah susah. Adanya hutan-hutan. Kayaknya di hutan jadinya. Di Jogja malah aku malah sebenarnya pinginnya di Jogja tuh kayak ada tempat kayak hutan gitu kan, masa hutan gitu kayak woodland gitu kan. Terus mainnya tuh kayak beneran biar kerasa capeknya gitu loh, airsoftnya tuh jaraknya tuh jauh-jauh gitu. Aku sebenarnya pingin Mas. Cuma kemarin itu ada tempat yang bisa kayak gitu cuma ditutup sih atau gimana gitu lah. Macam-macam cuma. Belum update lagi terbaru. Soalnya ini COVID ini semua vakum semua Mas. Jadi ya udahlah. Belum update lagi. Nah, kalau aksesoris sendiri apa aja sih yang Mas Tosa sering gunakan gitu? Yang menurut Mas Tosa penting dimiliki oleh airsofter? Airsofter itu yang wajib pertama ya Mas ya. Itu optik. Itu paling wajib itu pertama optik. Optik itu Mas, pilihannya apa aja? Ada red dot, ada scope, terus ya 2 itu sih. Ada red dot, scope sama low magnification scope. Holo juga ada. Ada juga. Ada. Oh, laser nggak masuk ya? Laser nggak masuk? Laser itu sebenarnya cuma masuknya aksesoris ya Mas. Alat bantu aja ya? Alat bantu aja. Soalnya pas permainan kita jarang makainya Mas. Oh gitu? Malah jarang makainya kalau laser. Kalau center kepake. Cuma kalau laser itu kepakainya nih, kalau menurutku ya, itu kepake buat ngasih tahu teman kita kira-kira musuhnya ada di mana tuh Mas. Jadi dilaserin. Oh gitu. Cuma kalau misalnya buat aiming itu tuh kadang kita kalah cepat, mereka udah nembak kita duluan kan. Airsoft tuh jaraknya nggak bisa jauh-jauh kan sebenarnya, cuma paling jauh itu kan paling 70 meter ya. Itu kita ngelasar aja darah nggak kelihatan kan jarak segitu Mas. Kalau jaraknya dekat kita ngelasar kelihatan, tapi mereka lihat kita sama aja Mas. Jadi kadang laser itu kalau aku tuh jarang kepake. Ada aku Mas laser cuma jarang kepake, nggak pernah malah. Jadi kalau holo sama scope itu sama satu lagi apa tadi ya? Red dot itu gimana? Yang paling nyaman menurut Mas Tosa apa dan kenapa? Yang paling nyaman mengikuti permainan sih Mas Topan. Mengikuti permainannya kira-kira jaraknya jauh-jauh atau jaraknya deket-deket. Kalau jaraknya deket kita pakai holo atau pakai red dot itu pasti enak. Kalau jaraknya jauh lebih enak pakai scope karena kan kita bisa tahu kira-kira musuhnya tuh nembaknya gimana ya. Gitu. Jadi memang harus tahu mau main di mana ya. Ya, benar. Itu wajib ya kalau ini ya. Iya, kalau menurutku nih Mas ya, aksesoris yang mungkin bisa dikatakan wajib ya Mas ya. Soalnya rata-rata teman-teman airsofter punya airsoft, pasti mereka beli itu, optik itu tadi, red dot dan lain-lain itu, tinggal mereka belinya apa. Itu biasanya kayak gitu. Mereka mesti beli itu. Berarti kalau pakaian atau apa itu hanya penambah apa ya? Menambah apa ya? Apa sih impresi doang Mas? Iya, supaya lebih kerasa kayak. Benar. Soalnya saya melihat udah lengkap banget sekarang kan mereka perlengkapan. Itu kalau pakaian sih sebenarnya ngikutin aja sih Mas. Mau orang itu larinya mau mana? Kan mau larinya tuh kayak bentuknya kayak militer, misalnya tentara beneran, atau larinya misal kayak PMC. Itu kayak PMC apa? PMC itu Private Military Contractor. Kayak ini ya apa ya? Bayaran ya. Bener, kayak swasta, itu tentara bayaran. Jadi beneran lah. Mereka tuh cuma pakai celana jeans atau ininya cuma pakai hem, terus pakai rompi aja gitu, udah gitu doang. Itu baik juga. Aku suka yang kayak gitu Mas, keren soalnya. Kalau lihat keren itu bentuknya. Kalau di Sikiwi yang di gedung-gedung kayaknya enak ya pakai itu ya. Soalnya pakai itu Mas, pakai seragamnya yang kayak tentara itu kan BDO ya. Seragamnya itu rada panas. Oh, panas. Panas. Karena rada panas. Cuma saya ingat banget tuh, saya pernah banget tuh main di ya semi hutan lah, hutan dalam kota, tengah kota. Lagi jalan santai itu tiba-tiba yang freeze pakai sniper. Bajunya itu loreng semua, multicam semua. Jadi, padahal deket banget sama saya, nggak kelihatan. Jadi itu sniper berarti Mas? Dia sama sekali kayak ngeblend sama ngeblend banget. Padahal sebenarnya ngeblend banget sih enggak. Orang dia duduk biasa kok, duduk santai. Cuman memang di dalam ranting-ranting dan topinya ala-ala jungle gitu. Nggak kelihatan sama sekali saya lagi jalan. Itu please. Itu pernah Mas, aku kayak pengalaman temanku juga kayak gitu Mas. Dia tuh sniper, ya kan? Nah, ada musuh dekat karena dari arah yang sebaliknya. Dia itu cuma diem doang sampai cuma dilewatin Mas. Iya, dilewatin itu nggak kerasa. Ya nggak kerasa, nggak ada yang kerasa.
Bahkan aku pas main kemarin itu pernah Mas di Gunung Kidul, daerah Jogja, ya kan, Oh, Kabupaten Gunung Kidul itu kan tempatnya hutan-hutan. ya. Itu tuh ada musuh di bagian dia di pojok, jadi beneran dia tuh kayak dimasuk ke itu loh Mas, apa kayak itu kayak apa sih ranting-ranting gitu loh. Ya. Itu sama teman-teman dilewatin aja. Itu baru sadar setelah teman belakang ada yang ketembak. Itu baru lihat ke belakang tuh baru langsung dicariin di mananya. Baru ketemu orangnya Oh, ternyata sniper di situ. Itu susah banget kalau nemu sniper kayak gitu tuh. oh. Parah. Itu pernah itu pengalaman kayak gitu juga. Kalau Mas Toya sendiri seringnya apa? Rifle atau sniper atau apa? Aku rifle, Mas. Aku lebih Apa? suka rifle Rifle ya. karena rifle. Soalnya kalau bikin sniper, apalagi elektrik Mas, dibikin sniper itu budgetnya yang nggak ada, Mas. Oh ya, tadi udah disampaikan ya, kalau AEG itu kisaran berapa paling murah 3,5 juta. Nah, Tiga kalau setengah Spring juta. Spring Sniper sama GBB berapa ya? Spring sniper. Duh, spring sniper berapa? Itu mahal juga sih, Mas. Mungkin bisa Oh 4 gitu ya. jutaan malahan Oh kalau gitu. itu. Heeh. Kalau si GBB yang pistol itu tuh bekas tuh 2 jutaan bisa dapat Oh atau dua dapat. setengah juta bisa dapat. Itu harga segitu. Itu. Cuma ya pinter-pinter nyarinya aja. Makanya tadi pas awal itu kan tanya Mas, kenapa kita lebih baik itu masuk komunitas atau masuk grup airsoft tuh karena kita kalau misalnya butuh airsoft, karena kan kita di Indonesia kan belinya itu kan susah ya Mas ya, maksudnya nggak semua Hmm, orang kan jualan iya. karena airsoft itu kan masih masih kadang orang tuh ngeliat airsoft tuh kayak negatif gitu loh Mas, apalagi Iya. masyarakat umum gitu kan. Nah, itu tuh kalau misalnya kita masuk komunitas atau grup itu tuh enaknya kita tuh bisa beli dari tempat teman atau nanti kita bisa bisa beli dari komunitas lain kan karena udah mulai kenal satu sama lain itu biasanya kayak oper-operan sih Mas. Kalau di Jogja tuh gitu. Kayak airsoft itu cuma dari pindah ke A ke B, cuma beda komunitas doang atau sama-sama komunitas itu cuma beli-belinya di situ doang. Gitu. Ya, ya, Biar lebih lebih aman gampang gitu saya Mas. juga ya. Mm. Oh, oke. Kira-kira ada hal lain ya yang perlu disampaikan bagi orang yang baru mau belajar main airsoft gun? Apa yang mau disampaikan ya? Um, Sebenarnya jangan ragu sih buat masuk dunia airsoft. Kadang orang itu kan, oh ini juga Mas, aku ada pesan buat teman-teman yang mau masuk dunia airsoft. Itu tuh sebenarnya pesanku tuh kalau misalnya kalian ingin masuk dunia airsoft, itu tuh kalian nggak usah mikir tentang wah airsoft itu tuh mahal. Kita kalau misalnya pengen main airsoft kita harus beli yang harganya misalnya ID berapa juta gitu kan. Itu yang bikin orang tuh kadang jadi mundur nggak Ya, mau masuk dunia airsoft. ya. Kalau misal kita mulai tertarik sama dunia airsoft tuh cobalah beli unit-unit kayak unit spring yang murah gitu kan. Terus kalian coba main sama teman-teman kalian yang sesama unit spring. Tujuannya itu buat pengenalan. Kalau misalnya kalian itu boleh udah in tuh boleh kalian beli unit AEG. Cuma kalau bilang kita nggak bisa masuk dunia airsoft karena unit airsoft itu mahal, kasarannya ada solusinya, ada unit spring harganya lebih murah. Jadi kalau misalnya kalian ingin masuk dunia airsoft, ya masuk aja, belilah unit spring kayak gitu yang lebih gampang, terus cobalah main. Gitu. By the Kalau way, aku gitu. saya pernah dengar ada WGG ya, water gel Water apa? gel gun Water gel atau gun atau WGB, gel water WGB gel water gel. ball. Nah, itu apa itu? Itu itu tuh sebenarnya kayak airsoft juga sih Mas. Cuma bedanya ya beda sih sama ya bisa dibilang sama-sama replika. Cuma dia nembaknya itu kan airsoft itu kan plastik ya Mas ya. Ya, Apa BB, si BB ya, plastik. BB. Kalau si BGG atau BGB itu dia pakainya gel tuh loh Mas. Ya. Gel-gel kayak gitu. Itu. Tapi kalau dipakai main bareng bisa? Bisa, aku pernah main Mas. Aku pernah Oh main gitu. dulu tahun lalu pernah main. Jadi satu airsoft, satu WGG gitu bisa ya? Bisa aja. Sama-sama perang-perangan, Mas. Bahkan kemarin pas aku tahun lalu tuh main bareng teman-teman BGG, itu mereka tuh malah dulu sebelumnya main airsoft, terus pada main BGG. Kayak gitu. Apa yang Malah membedakan? main-main bareng. Kenapa? Yang membedakan ya nggak ada sih Mas sebenarnya, cuma mungkin kayak proyektilnya aja yang kayak di situ. Cuma sama aja kok. Gitu. Oh Kalau gitu. menurutku segitu kemarin gitu. Oke, menarik sekali. Sebenarnya bakal banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Mm-mm. muncul, tapi mungkin kita sampai di sini dulu. Nah, kalau teman-teman viewer saya ada yang mau menanyakan, silakan boleh tulis di komen atau boleh juga mampir ke YouTube channelnya Mas Tosa di Afsef ya. Nanti linknya akan Ya. ada di description. Bener nggak linknya di deskripsi ya? Ini arahnya ke Iya. deskripsi Mas. Ya, oke. Kayak gitu. Terus aku gini kan. Kalau misalnya kalian tertarik sama bela diri, semua
zaman lain-lain itu kalian langsung cek ini channelnya aku udah lihat ternyata dia kredibel banget, kalian harus lihat semuanya, jangan lupa subscribe dan channel ini sangat bagus sih OSHTV. Nice lah dari Mas Riki. Mas, mungkin nanti next time kita adakan lagi seperti ini ya Mas, kalau sudah Ya mulai benar, ada siap. banyak tanya jawab dari viewer-viewer yang lainnya. Oke. Oke, sekian dulu dari OS TV. Jangan lupa stay safe and healthy. OS.